Bagi kita laki-laki dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus, bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ibuku di kampung, kalau dia mau kedatangan tamu, maka dia segera berbenah diri. Rumah dipel, spraynya diganti, gorden diganti, bahkan menu makanan pun lain dari biasa. Bahkan dia bilang, potong kuah ayam, ada tamu mau datang. Coba, Masya Allah. Memang begitu mestinya kita dalam menyambut tamu, memuliakan tamu kita. Nah, insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali namanya. 1, bulan puasa. 2, bulan penuh ampunan. 3, bulan penuh rahmat. 4, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. 5, bulan ada di dalamnya bulan yang lebih mulia, satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Banyak macam, subhanallah, banyak sekali nama-nama bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan, persiapkan. Zaman saya dulu masih sekolah, itu kalau di Makassar kalau mau bulan Ramadan ada yang disebut minggu terakhir. Minggu terakhir itu dia senang-senang. Dia pergi ke pantai, tenggelam, terakhir betul. Ya, ada yang ngambil band, ya, elektron, nyanyi-nyanyi, bakar jagung, macam-macam. Tapi alhamdulillah lambat laun mulai hilang itu. Maka anak-anak milenial sekarang dia gantilah dengan istilah tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Cuma saya kalau ceramah ini terganggu konsentrasiku kalau banyak anak-anak lari-lari. Itu lari-lari sana. Itu bedanya orang Kristen. Itu orang Nasrani kalau dibawa anaknya ke gereja, dikasih duduk itu di sampingnya. Duduk kau nak, dengar itu pastor pendeta ceramah, khotbah. Kalau kita, duduk. Ada bilang mamanya, pi mau main nak. Pergi lah main itu anaknya. Dan begitu ditanya siapa anak itu, tidak ada yang mau ngakui, malu diakui anaknya. Ya, bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri secara fisik. Kenapa? Ramadan itu, puasa itu puasa fisik. Puasa itu ibadah fisik. Tidak bisa orang puasa kalau sakit. Iya toh? Maka harus persiapkan fisiknya. Latihan dulu. Orang kalau main bola kan latihan dulu bos. Mau main futsal tidak langsung masuk main bola langsung. Tidak. Kenapa? Keram kau punya otot. Bisa jadi cedera ototnya. Maka ada pemanasannya dulu. Apa pemanasan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Maka dimulai dengan apa? Kita puasa Senin Kamis dulu. Memulai dengan puasa-puasa sunnah. Supaya masuk Ramadan tidak kaget perutnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa mulai latihan. Maka persiapkan fisik dulu. Yang berikutnya, selain fisik kita persiapkan apa? Ilmunya. Datang di sini, datang pengajian-pengajian begini. Maka adik-adik sekalian, bacalah ilmu, baca kitab. Supaya apa? Masuk Ramadan kita tidak bingung. Adik-adik remaja, belajar fikih,
belajar mana yang memakruhkan puasa, mana sunnah-sunnah yang lebih bagus, mana yang mengurangi pahala, puasanya tetap sah tapi kurang pahalanya, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari. Ini banyak saya lihat anak-anak milenial, anak-anak SMA tuh, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi puasa siang hari mimpi basah? Ada tuh mimpi basah kalau siang tuh? Iya. Puasanya sah dengan catatan begitu bangun langsung pergi mandi, bangun langsung mandi. Kalau mimpi, kalau kreatif sendiri batal. Batal puasamu bosnya. Nah, itu harus ditahu semua itu. Termasuk bapak-bapak. Ada yang tanya, Ustadz, ternyata kalau malam boleh berhubungan suami istri. Ya boleh selama itu kau nikah. Halal. Yang tidak boleh siang. Selesai sholat subuh sampai maghrib jangan kau coba-coba. Kalau kau coba dekat-dekat istri dan kau offside, kartu merah. Apa dendanya? Puasa kau 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Kalau malam boleh. Maghrib sampai subuh boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kalau malam betul boleh? Boleh. Masya Allah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga. Nah, kadongok kok. Makanya belajar kok bos. Ya, itu semua penting kita ketahui. Ustaz, bagaimana kalau menelan ludah pada saat puasa? Itu waktu kecil kan kita bilang kalau menelan ludah batal. Akhirnya kita meludah terus. Kering tenggorokan. Boleh kalau ludah, biar kau kasih keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk. Boleh. Yang penting kau tidak tambah. Misalnya begini, tambah. Batal itu bos. Kalau yang di dalam tenggorokanmu keluar masuk, boleh. Yang penting kau tidak jijik. Keluar lagi. Nah, boleh kalau itu. Ya. Bagaimana kalau sikat gigi di bulan suci Ramadan? Boleh. Boleh. Yang penting jangan kau telan air. Pura-pura sikat gigi. Nah, mamamu bisa kau tipu tapi Tuhan Maha tahu. Dia kalau Ramadan dia kumur-kumur 3 kali masuk, 1 yang keluar. Berarti dia korupsi 2 ini. Itu harus tahu ilmunya, semua harus kita tahu. Bapak-bapak ini, ibu-ibu yang pengantin baru harus tahu ilmunya. Mandi junub. Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau Ramadan mandi junub, begitu selesai harus mandi junub. Begitu selesai hubungan suami istri mandi junub. Tidak harus ketika selesai. Nanti mau sholat subuh baru mandi junub. Bukan puasa yang mewajibkan kita mandi junub, tapi sholat subuh yang mewajibkan bapak mandi junub. Ada orang dia bilang begitu selesai mandi sebelah, capek kok itu bos. Kok pengantin baru sudah buka begitu mandi kok. Masih baik itu kalau jam 8. Pulang taraweh begitu lagi mandi kok lagi. 2 kali mau mandi. Sekalinya mau tidur jam 11 begitu mandi lagi. Bangun jam 2 begitu mandi lagi. Sekalinya mau makan sahur begitu mandi lagi. 5 kali mandi 1 malam. Mesek kok bos. Jadi kapan mandinya? Episode terakhir. Nah, ada juga kalau misalnya cuman jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Nah, ada juga yang misalnya malam, misalnya jam 11 mau tidur. Ya. Kapan mandinya? Apakah sebelum makan sahur? Jadi kalau bapak makan sahurnya jam 2, apakah mandinya sebelum jam 2? Tidak. Bukan makan sahur yang mewajibkan bapak mandi junub. Tapi kapan? Sebelum sholat subuh. Jadi saya ulangi, sholat subuh yang mewajibkan ibu bapak wajib mandi junub, bukan karena puasa. Itu harus ditahu semua. Maka sebelum masuk puasa belajar. Ya. Nah, persiapan secara fisik, kemudian persiapan ilmu, mendatangi majelis-majelis, mendatangi kajian-kajian. Tidak ada kajian maka silakan googling, cari kok di YouTube, ceramah-ceramah, cari kalau ada perbedaan pendapat, bandingkan lagi. Menurut Ustadz Abdul Somad ini, menurut Adi Hidayat ini, menurut Khalid Basalama begini. Sudah itu, yang penting kau ikhtiar, sudah berusaha mencari ilmu. Kau ragu, ikhtiar,
Salatlah, minta petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah itu hakul yakin, jangan lagi ragu. Ini sekarang kan sudah banyak ustadz-ustadz kondang kok. Iya toh? Nah, cuma jamaah sekarang bukannya mengamalkan ceramahnya Pak Ustadz, dia jadi yuri. Dia menjadi tim penilai. Wah, kalau ini ceramah bagus, kalau ini bikin ngantuk, kalau ini jelek, kalau ini. Memangnya kau menjadi festival penceramah? Amalkan ilmunya orang, bukan membanding-bandingkan. Ya? Nah, sebelum masuk Ramadan. Berikutnya lagi, sebelum masuk Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Cari musuhmu yang kau tidak bertutur sapa. Musuh gara-gara pilpres. Kalau bapak masih musuhan masuk Ramadan, sah puasanya, tapi sayang amal-amal Ramadannya tidak dicatat. Nanti dicatat di buku amalnya setelah dia baikan sama musuhnya, termasuk yang suami istri. Itu di Sulawesi ada orang bertengkar sama istrinya gara-gara beda capres. Ya, ibu, bapak-bapak yang pernah sakiti istri minta maaf. Minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bagaimana cara minta maafnya? Jabat tangannya, senyum, pandang matanya. Jangan jabat tangan. Oh, senyum kok bos. Ada orang jabat tangan menakutkan matanya. Oh ya, kok tidak ikhlas itu, senyum. Sudah itu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya bu. Kata istrinya, kenapa pak? Apa judulnya? Nggak enak saya ngomong sama kau ibu. Sebut, kata Ustaz Dasar, harus sebut. Nggak enak. Betul kau nggak apa-apa? Nggak apa-apa pak. Apa? Mohon maaf ibu, saya pernah selingkuh. Dia bilang istrinya, nggak apa-apa bang, saya maafkan. Memang begitulah makhluk biasa, namanya manusia. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan bang, karena 2 bulan yang lalu saya juga selingkuh. Ya, nah selain itu Bapak Ibu sekalian, maka selain ya, pertama persiapkan ilmu, persiapkan fisik, bersilaturahim. Itu yang kita lakukan. Nah, masuk Ramadan, maka yang harus banyak kita lakukan, pertama banyak-banyaklah berdoa. Doa kadangkala tidak diijabah gara-gara apa? Kita tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, kita harus tahu apa penyebabnya doa cepat diijabah. Pertama, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Jatuh cinta, apa masalahmu? Dia suka enggak saya? Nah, sudah disuka, selesai masalahmu? Belum. Lamar, dia terima enggak saya? Sudah dilamar, selesai masalah? Tidak, masalah baru. Apa? Uang panai. Orang Bugis uang panai, cocok enggak? Oke, diterima uang panai, masalah selesai itu, menikah. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalah? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Langsung tua dilihat istrinya, jelek lagi dilihat istrinya, mau lagi kawin lagi. Coba, orang tidak ada masalah, semua ada masalah. Bahkan ini saya lihat semua ini muka-muka penuh masalah ini semua ini. Yang paling banyak masalahnya sekarang itu caleg yang tidak terpilih dan banyak utang balehonya. Itu paling banyak masalahnya itu. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Belajar dari kisah tadi. Jangankan kita yang tinggal di kota Batam, ini saja manusia dalam gua ada masalahnya, apalagi kita. Jangankan kita yang banyak dosa dan kesalahan, yang hampir tiap hari punya dosa, hampir tiap hari punya maksiat. Nabi dan Rasul tidak ada dosanya itu Nabi Muhammad. Apa tidak punya masalah? Penuh dengan masalah hidup beliau. Rentetan masalah dan masalah. Masih 6 bulan sudah lahir, belum lahir sudah meninggal wafatnya. Wafat bapaknya baru 3 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama ibu susu kembali ke ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya, meninggal pula ibunya ketika usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun bersama kakeknya, meninggal pula kakeknya, diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mereka Rasulullah sudah mulai berperang.
ikut perang, bukan perang agama tapi perang kelompok. Usia 16 tahun mulai berdagang bersama paman beliau, jalan kaki naik onta ke Syam, penuh dengan masalah. Di Mekah diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusirnya Nabi? Bukan orang lain. Siapa yang mengusirnya? Pamannya sendiri. Nabi saja penuh dengan masalah. Minta pertolongan ke Taif. Apa dibantu di Taif? Tidak, dilempari satu kampung di Taif. Nabi penuh dengan masalah. Apalagi kita. Kalau begitu bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu. Kalau Nabi ada masalahnya, beliau ambil wudhu, sholat, hajat, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil HP, update status, berdoa di Twitter, berdoa di Facebook. Sedikit-sedikit, ya Allah lindungilah suamiku, ya Allah murahkan rezekiku. Update status lagi, ya Allah halalkan segala usahaku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa di status bos, berdoa di atas sajadah selesai sholat. Maka adik-adik ketika ada masalah, diajarkan Ali dari kisah ini, semua ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kamu pikir ustadz tidak ada masalahnya? Wow, ustadz juga banyak masalahnya. Satu hari dikasih 5 ceramah, masalah itu juga itu. Capek orang bos. Coba. Kadangkala datang capek kita, selesai ceramah disuruh lagi selfie. Selfie Ustaz, selfie ya selfie. Orang sudah keringatan, capek, selfie. Disuruh senyum, orang capek ini. Coba. Semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah. Allah cuma minta sabar, sempurnakan sholat. Ya. Ada masalah, ngadulah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya. Belajar lagi dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Dalam berdoa ibu boleh menyebut kebaikan, tapi bukan menyebut kebaikan kepada manusia, tapi menyebut kebaikan kepada Allah. Yang berdosa yang tidak boleh. Bapak cerita ke tetangga, kau tahu Dasat Latif itu dari Makassar, itu jadi ustadz saya kasih sekolah itu dari SD SMP. Saya lihat itu dia tidak ada papanya, saya yang kasih sekolah, tidak jadi manusia itu kalau bukan saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Tapi menyebut kebaikan kepada Allah ketika berdoa boleh. Ya Allah, saya pernah ngurus anak yatim piatu. Sepupu saya sekolahkan. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu aku nikahkan dengan wanita baik-baik. Lalu dia sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Jika itu adalah kebaikan di sisimu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Boleh. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita ya Allah. Aku sangat mencintainya. Aku sangat menyukainya. Dia pun mau sama saya, tapi mau muntah lihat saya ya. Nah, boleh menyebut kebaikan-kebaikan, boleh. Ya. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. Ternyata yang bisa menyebabkan doa cepat diijabah Allah, cepat dikabulkan Allah, satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adik-adiknya kan banyak semua ini ya. Siapa yang masih hidup orang tuanya? Angkat tangan. Yo. Yang sudah tidak ada satu? Yang tidak ada dua-duanya? Coba. Bapak yang masih ada orang tuanya, mau cepat dikabulkan doa, urus orang tua dengan baik. Adik-adik mau cepat kerja yang baik, tidak usah kau cari muka sama pejabat. Kau sudah punya muka itu. Ada kan orang suka sekali cari muka. Siap pak, siap. Apa siap. Lebih kau cari muka sama orang tua Allah. Dengan cara apa? Cari muka pada Allah. Dengan cara apa? Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua. Itulah sumber berkah.
Banyak di antara kita cari berkah ke guru, cium tangan ulama, datang ke makam ini, ziarah ke makam ini. Lalu ibumu di rumah kau tidak urus, gimana mau baik hidupmu? Ada ndak orang yang mencintai kita seperti cintanya orang tua? Ada ndak orang yang sayang kepada kita melebihi cintanya orang tua? Ndak ada. Inilah orang tua yang sangat mencintai kita. Adik-adik, saya tanya ibu, bu, ada ndak orang mau kerja 24 jam tidak digaji? Ada? Ada? Ada. Siapa? Ibumu. Itulah orang tua. Kerja 24 jam ngurus kita, ndak pernah minta digaji. Malah dia yang kasih kita duit. Itulah orang tua. Kalau ada anak-anak kurang ajar, sekali-kali kau lihat itu ibu hamil. Lihat itu ibu hamil. Menderita itu ibu hamil, kasihan. Jalannya aja itu. Coba tuh. Apalagi kalau dia sudah 7 bulan. Kakinya ada di sini. Naila di sini. Mesut nih. Coba tuh. Kasihannya itu ibu hamil. Tuh. Apalagi kalau dia tidur. Coba lihat ibu hamil kalau tidur. Nggak ada enaknya. Satu aja kasihan gayanya itu, gaya pasrah. Coba. Ya bu ya. Apalagi kalau melahirkan. Ibu pernah bayangkan. Masih ingat waktu melahirkan bu? Masih. Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang dia artis. Keluar kau nak. Tidak. Dia bilang ibu bidan, ya ulang lagi. Gigi besi. Coba itu. Begitu anaknya lahir cacat, apa dia tempeleng? Kurang ngajar 9 bulan kau ganggu, kau siksa saya, tidak ada telingamu. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Apa ada ibu-ibu meninggal anaknya yang cacat? Alhamdulillah untuk gue cepet mati. Tidak, justru yang cacat paling dia sayang. Coba. Ya, makanya kalau ada anak-anak kurang ajar sama orang tuanya, pantas ketika Allah buat hidupmu susah. Baik-baik sama orang tua. Ya, ini cewek-cewek, jangan sampai kau lebih sopan sama bapak, lebih sopan daripada cowokmu, daripada bapakmu. Kalau bapaknya nasihati, apa kata? Apa sih bapak tahu? Itu dulu, belum ada medsos dulu. Sekarang sudah modern pak, beda zamannya bapak dulu. Dikasih tahu, baru satu bapaknya ngomong dia sudah 19. Giliran cowoknya yang ngomong, terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Ah, itu beleng-beleng itu makan es krim ditiup. Pak. Iya. Berbuat baiklah sama orang tua. Adik-adik, bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? 1. Suara tidak boleh lebih keras dari ibu. Itu jelas, itu protapnya. Dalam Quran sudah jelas sekali protapnya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu sudah ada dalam Quran itu. Jangan kau berkata sakit hatiku Ustaz. Berapa sakit hatimu dibanding sakitnya melahirkan? Ada kan anak-anak kasihan itu, siapa yang besarkan? Neneknya. Sejak lahir ditinggal sama ibunya. Ibunya pergi menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Akhirnya ini anak dibesarkan oleh neneknya, disekolahkan dengan baik, dapat kerja yang baik, ternyata baru pulang ibunya. Ibunya gagal pernikahan keduanya, bapaknya pun demikian. Lalu datanglah ini orang tua ke anaknya yang tidak pernah diurusnya. Ini anaknya marah. Apa bapak saya, dia terima beres, ibu saya tidak pernah diurus. Biar kau kasih haji ibumu 2 kali. Kau belikan ibumu 1 kilo emas. Kau bikinkan istana, belum seimbang dengan darah yang ada menetes dalam dirimu. Itu dari orang tua. Ya, jadi tidak ada jalan itu mau melawan orang tua.
Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dapat, siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa? Azor. Dia nyembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, mau lawan bapaknya. Apa kata Ibrahim? Kata Allah, sadar kau Ibrahim, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau lawan bapakmu. Ya? Jadi agar doa cepat diijabah Allah, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik, saya menganjurkan pulang ini cium tangan orang tua. Kalau saya bukan cuma tangan, kakinya ibu saya cium. Ya, kalau mau berkah hidup bos, sudah muliakan orang tuamu. Allah yang ngurus kamu, bisa beli mobil, bisa punya rumah, mendapat istri yang baik. Caranya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang menyebab doa cepat diijabah Allah adalah menghindari dosa dan maksiat. Bagi kita laki-laki, dosa yang paling besar itu apa? Dosa perempuan. Tapi ini perempuan, tolong kami kerjasama. Ya, kami ini laki-laki jaga mata, tolong kalian jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan susah. Masa kita mau jalan begini terus? Kalau ada paha, ada dada, ya pasti dia dilihat barang bagus bos. Tapi jangan kok aniaya kami. Saya ini paling kasihan saya itu kalau di Makassar. Saya keluar rumah sholat duha dulu, berdoa dulu, zikir dulu. Baru 10 menit keluar dari rumah di jalan, habis saya punya zikir. Sebelah kanan dada, balik ke kiri paha, di depan kita dada, balik ke belakang pantat. Waduh, habis. Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus bos. Makanya jangan, kata Nabi, jangan gara-gara perbuatanmu orang berdosa. Ya, kita ini dosa yang paling gampang membuat kita masuk neraka, mata. Mata ini yang paling gampang masuk neraka kita. Jelas ya? Menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan dosa buat kita ini anak muda, yang paling besar peluang kita berdosa adalah zina. Perempuan. Makanya adik-adik sekalian yang sudah sarjana atau sudah tidak punya cita-cita untuk kuliah, tamat SMA, dan kau sudah mulai pintar berdewasa mencari-cari nafkah, segeralah menikah. Tidak usah khawatir, rezeki Allah yang ngatur. Nah, menghindari maksiat, menghindari dosa. Dan yang ketiga, yang membuat doa kita cepat diijabah Allah adalah memelihara amanah. Amanah tidak mesti jabatan. Ini kita semua ada amanah kita. Tanggung jawab kita ada. Ibu bapak orang tua tanggung jawabnya apa? Ngurus anak. Ketua RT amanahnya apa? Ngurus rukun tetangga. Caleg amanahnya apa? Suara rakyat. Itu semua amanah. Orang yang memelihara amanah maka akan mengabulkan, akan menyebabkan cepat doanya dikabulkan Allah. Saya bukan caleg Ustadz, anggota DPR bukan, ketua RT bukan, ketua organisasi bukan. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anggota tubuh. Ini semua nanti akan ditanya. Mata kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan bicara, mulut kita akan bicara, kulit-kulit kita akan bicara atas segala nikmat. Nikmat itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Mata ini amanah yang Allah berikan, maka jangan dipergunakan kecuali yang bermanfaat. Cara membersihkan anggota tubuh dari dosa. Anggota tubuh ini dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ketika wudhu. Berapa kali minimal kita wudhu? Berapa kali minimal wudhu ibu? Berapa? Minimal 5 kali. Sholat 5 waktu. Maka Nabi mengajarkan setiap wudhu kau doa.
mulai dibasuh tangan, jari-jari mulai. Itu sudah diajarkan doa. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Tangan kanan jari-jarinya masuk, jari-jari kiri masuk. Yang panjang kukunya hati-hati, bisa masuk setan di situ. Sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan tangan saya. Apa dosa tangan? Orang Makassar bilang kokbi. Apa kokbi? Colek. Teman SMA dicolek. Coleknya dengan nafsu. Bisa itu dibedakan bos, colek teman dengan colek syahwat. Kalau colek teman sedikit saja dia. Kalau colek nafsu pak 5 jari. Nah itu colek nafsu itu. Itu ada yang berdosa begitu, maka kita minta ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya. Lalu dibasuh lagi mulut, kita berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Disunnahkan masukkan jari-jari, syukur-syukur kalau bisa sikat gigi. Ya Allah ampuni dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosanya mulut? Gosip. Nah ini aslinya ini perempuan. Atau ada laki-laki tukang gosip? Kelainan jenis kelamin kok itu. Kalau perempuan memang fitrahnya itu tukang gosip. Gini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Dia ada tapi matanya itu sinis. Nah itu tuh. Ya, nah dibasuh lagi hidung, basuh hidung dimasukin sunnah itu, masukin air sedikit, baru keluarin. Nah, baca ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan hidung saya. Apa dosanya hidung? Kau lebih tahu lah. Mencium yang bukan landasannya. Sudah itu membasuh wajah. Nah, ini yang paling banyak. Ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan oleh mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Nah, apa dosa mata? Ngintip. Nah itu dosa. Maka kita minta ampuni dosa yang telah dilakukan mata saya. Dan putihkanlah wajah saya di padang mahsyar kelak. Salah satu tanda umatnya Rasulullah nanti di akhirat, wajahnya bercahaya ibarat bulan. Nah sudah itu dibasuh lengan. Ini yang paling banyak kita salah. Basuh lengan sunnahnya dari jari ke siku. Ya toh berarti prakteknya begini kan? Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari, buka keran. Salahkah? Tidak salah tapi tidak sunnah. Sambil terima telepon malah itu ini. Beleng-beleng. Ya. Ya. Nah, pada saat itu kita berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh tangan saya dan berikanlah kitab kebaikan saya nanti di akhirat menerima tangan kanan. Itu kata Nabi, siapa orang yang diberikan kitab kebaikannya, ijazahnya, raporannya dengan tangan kanan atau dari depan, maka dia masuk surga. Sebaliknya, apabila diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang, maka dia masuk neraka. Maka kita berdoa, ya Allah berikan catatan kebaikanku nanti di akhirat menerima tangan kanan. Ya, sudah basuh itu. Berikutnya membasuh rambut. Ketika dibasuh rambut, disunnahkan lagi berdoa, ya Allah ampunilah, ya Allah haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Dibasuh. Cuma biasa anak muda ini yang sisirnya sudah dikasih pamode apa? Hah? Pamode apa? Pomade. Nah itulah. Kita dulu waktu kecil pak, tidak banyak jenisnya merek rambut. Anu ji, tanco. Kalau ngambilnya tidak cukup 1 jari, 2 jari ngambilnya. Baru kusut. Pas kena matahari keluar semua keringat di sini. Tanco. Sudah tanco modern sedikit apa? Minyak kemiri. Sekarang sudah baca cukurnya saja anak-anak sekarang model macam-macam. Ada sungainya. Ada kayak got di sini. Dia ganti gotnya di sini, ada juga di sini. Masya Allah. Sudah dikasih lah itu pomade. Oh rambutnya tidak mau goyang. Akhirnya wuduknya dia begini saja. Beleng-beleng. Ya, tidak sah itu wudukmu, pasti.
Karena dalam Quran membasuh sebagian rambut. Jadi kalau kau tidak basuh rambutmu tidak sah. Nah, ya Allah, haramkanlah diri saya disentuh api neraka. Sudah itu, basuh telinga, ampunilah dosa yang telah dilakukan telinga saya. Dan basuh kaki, ya Allah, ampuni dosa yang telah dilakukan kaki saya. Dan lekatkanlah kaki saya di jembatan Siratal Mustaqim nanti. 5 kali bos kita berdoa sehari semalam. 5 kali. Masa Allah tidak ampuni dosa? Cuma yang jadi masalah, kadangkala kita wudu buru-buru, selesai, bahkan sambil menyanyi, yo ayo, ay. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 3 yang membuat doa kita cepat diijabah Allah. 1, birrul walidain. 2, hindari maksiat. 3, memelihara amanah. Kalau 3 hal ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan, Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa. Saya sudah berdoa Ustadz, sudah saya lakukan itu yang 3 sunnah tadi ini. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Berarti apa yang kalian minta tidak baik buat kalian. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil, malah mobil terjual. Allah tahu ibu, kalau ada mobilnya suami dipakai selingkuh, Allah tahu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus universitas terkemuka sesuai cita-cita dan impianku. Tidak lulus, jangan sangka buruk, sangka baiklah. Berarti apa yang kalian itu minta tidak baik buat. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku tulus nyalek, kok tidak lulus, tidak lolos, berarti bukan itu yang terbaik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan, di surga kelak ada orang masuk surga, lalu diberi hadiah oleh Allah. Nih hadiahmu, ini banyak sekali hadiah. Lalu orang ini berkata, ya Allah, banyak begitu kau kasih saya. Rasanya amal yang saya lakukan di dunia tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu Allah menjawab, ketahuilah, itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kau minta itu. Berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Yang ada adalah Allah menunda doanya selama doa itu kita lakukan dengan sebaik-baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan di dalamnya. Maka salah satu doa yang diajarkan menjelang Ramadan, ya Allah, pertemukan aku bulan suci Ramadan, panjangkan umurku supaya saya bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak tahu apa ada tanya jawab atau tidak. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Mana panitia? Saya sih berharap ada pertanyaan bagus, tidak ada lebih bagus lagi. Capek saya ini. Asli ya. Mungkin pengaruh umur. Dulu saya pernah ceramah di Makassar 13 kali satu hari. Nah, sekarang mulai capek saya kalau terlalu banyak. Dan ternyata kualitas ceramah itu juga dipengaruhi oleh kualitas kelelahan kita. Kalau mulai lelah, otak pasti tidak bisa maksimal. Kalau ada mau bertanya silahkan. Ada sesi tanya jawab. Yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa dia? Dialah pertama paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua istri beliau namanya Khadijah radhiyallahu anha, meninggal. Sampai Nabi berduka ditinggal istri. Coba dengar ibu, Nabi berduka ditinggal istrinya, sedih Nabi ditinggal istrinya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lebih dulu mati, iya kan pasti mati bu. Iya toh? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati.
Rakyat biasa. Rakyat biasa ini. Coba. Semua mati. Jadi kalau ibu besok-besok lebih dulu meninggal, lalu suaminya berduka, ya Allah, kenapa istriku cepat meninggal ya Allah, aku sangat mencintainya, separuh jiwaku hilang ya Allah, meskipun dia gendut tapi aku mencintainya. Maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka, penghuni neraka. Nah, ketika Nabi berduka itu, ya, ketika Nabi berduka, maka Allah turunkan perintah kepada Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Kau ambil 3 malaikat mendampingimu. Mikail, Israel, Israfil. Kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Dia lagi berduka. Kemana? Ancol. Bukan. Kemana? Taman Mini. Lain. Kemana? Tanjung. Lain. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Saya saja pernah diundang Bapak Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, mengundang dengan hormat Saudara Ustadz Dasat Latif datang ke Istana Wakil Presiden mewakili ulama Sulawesi Selatan membahas tentang undang-undang anti pornografi. Itu undangan saya, Bu. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Lihat kok sepupumu, Istana Wakil Presiden. Coba, itu baru manusia kita sudah senang. Gimana kalau Allah yang undang? Masya Allah. Turun 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Nah, tanggal berapa Nabi Isra? Tanggal berapa? Pintar ibu-ibu. Ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang tidak tahu itu. Karena dulu, ibu-ibu dulu kan lagunya lagu-lagu Islami. Masuk maulid, lagunya apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Bertanya anaknya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Makassar atau Medan? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Imam? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya. Dulu. Masuk Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu, ibu-ibu dulu. Bulan suaminya kerja capek, wah, dibukakan pintu suaminya. Apa lagunya langsung? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suaminya marah-marah, ndak marah itu, dia nyanyi lagi. Insaflah wah. Ibu dulu. Sekarang ibu-ibu pulang lagunya, pulang suaminya apa lagunya? Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Udah dengar anaknya, nyanyi pula anaknya dalam kamar. Pulang-pulangku berbadan 2. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ini sekarang. Oh, ibu-ibu dulu bagus-bagus lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yuk ayo. Lagu kesurupan. Nah, ayo. Turunlah 4 malaikat. Jibril. Ayo, adik-adik. Saya sebut 4 nabi, malaikat. Kalau kalian tahu apa tugasnya masing-masing, saya kasih hadiah. 1 Jibril,
2 Mikail, 3 Israel, 4 Israfil. Siapa yang tahu? Ayo, ayo. Ah, ini. Sini kau, Dek. Sini. Ah, sini. Sini. Ya, kasih mic. Ya. Coba. Pertama, malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan SMS. Betul, itu sekarang tugasnya. Ah, 2 Israel. Menyampaikan rezeki. Ada laguku dulu waktu kecil. Lagunya ibu-ibu dulu lagunya apa? Bila Israel datang menjemput. Sudah mau mati tuh. Makanya ibu-ibu kalau sudah tua-tua suaminya nyanyilah di sampingnya. Bila Israel. 1 Jibril menyampaikan wahyu. 2 Israel mencabut nyawa. Nah, Israfil Meniup sangkakala. Mikail menurunkan rezeki. membagi-bagi pulsa. Jadi Israfil tadi Israfil apa? Israfil mencabut. Pemain trompet. Berarti kiamat. Karena ini pintar, hadiahnya juga ada. 2 lembar. Mau? Senyum-senyum dong. 2 lembar. Oke, ya. Tenang, masih banyak. Kantong ajaib. Semua ada dapat hadiah ya. Silakan. Ya. Nah, 4 malaikat turun. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Turun. Nabi waktu itu lagi baring-baring di rumahnya. Tiba-tiba, Assalamualaikum, Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad. Ini jawab Islam yang benar salamnya. Lengkap, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Islam yang standar. Jangan lagi kau ganti-ganti. Selamat pagi, selamat siang, selamat tengah hari, selamat pagi menjelang siang. Bingung. Tidak usah ganti itu. Kita orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ganti. Bu, tahu enggak kalau saya bilang, Bu, selamat pagi. Tahu enggak artinya? Ibu, saya doakan selamat pagi ini. Soal ibu ditabrak ojek sebentar malam, urusannya ibu. Itu namanya selamat pagi. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jibril? Baik. Muhammad, saya dapat perintah dari Allah. Terus, untuk menjemput kamu. Bagaimana menurutmu? Kata Nabi, siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Nah, mulailah Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram, di rumahnya Rasulullah, ke Masjidil Aqsa, memakai kendaraan namanya unta. Burak. Ada yang masih ingat bagaimana gambarnya burak? Ada yang pernah lihat gambar burak? Ibu-ibu ini yang tua-tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Masih ingat gambarnya, Bu? Gimana gambarnya? Warna putih. Binatang apa? Kuda bersayap. Mukanya? Terus wajahnya? Perempuan. Kalau masih dapat gambar seperti itu, segeralah merobek dan membakarnya. Kenapa? Karena itulah cara Yahudi memfitnah Nabi. Dia gambarkan perempuan cantik karena dia ingin menimbulkan kesan bahwa Muhammad memang suka menaiki perempuan. Itu gambar betul tidak betul, fitnahnya orang Yahudi. Naiklah Nabi di kendaraan burak. Kendaraan burak ini kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tahu namanya kecepatan cahaya, Bu? Saya tanya adik-adik, mana lebih cepat kecepatannya cahaya dengan kecepatan suara? Mana buktinya? Kenapa kilat? Kenapa? Kilat itu biasa kita sudah lihat pecahan cahayanya. Beberapa detik kemudian baru kedengaran suaranya. Padahal bersamaan itu keluar. Atau pesawat. Bapak lihat pesawat.
Sudah jauh pesawatnya, baru kedengaran bunyinya. Kecepatannya burak lebih cepat lagi daripada kecepatan cahaya. Namanya kecepatan cahaya. Bapak berdiri di sini, langsung lihat Aceh, sampai di Aceh. Dia buka lagi, lihat Jepang, sampai lagi di Jepang. Kecepatannya itu burak. Naiklah Nabi, diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bertanya mahasiswa saya di UNAS, Ustadz, Nabi kan mau ke langit, ngapain dia ke Masjidil Aqsa? Kan boleh Nabi dari Mekah langsung ke langit. Untuk apa lagi perjalanan ke Masjidil Aqsa? Itu kan boros perjalanan. Nah, Allah jawab dalam Al-Quran, kenapa Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina? Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Lalu apa yang Nabi lihat sepanjang perjalanan? Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan yang boleh menjadi dan harus menjadi pelajaran buat kita. Antara lain, satu, Nabi melihat ada orang tanam biji. Halo ibu, tanam biji. Begitu dia tanam, langsung tumbuh. Begitu tumbuh, langsung berbuah. Begitu berbuah, langsung panen, petik. Begitu dipanen, muncul buah baru. Panen, muncul buah baru. Panen, muncul buah baru. Masya Allah. Tanam, langsung panen. Kira-kira di Medan ada enggak di sini? Tanam langsung panen. Ada? Ada, tanam langsung panen. Di kampung saya, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi geleng kepala. Jibril hebat betul itu. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah ketika dia hidup di dunia. Nah, alhamdulillah saya lihat Masjid Silaturahim lagi butuh pembangunan. Itu ada batu merah. Nah, maka kalau ada yang mau punya tumbuhan, tanam, langsung panen, sinilah masjid. Mari bersedekah. Adik-adik, sedekahlah. Ibu-ibu, sedekahlah. Kenapa? Barang yang ada di rumah belum tentu ibu punya. Bapak punya tabungan di bank belum tentu bapak punya. Yang kita miliki, kata Nabi, hanya 3. 1, yang habis kamu makan. 2, yang hancur kau pakai. Yang 3, yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Rumah, mobil, tabungan belum tentu kau punya. Besok lusa mati mendadak, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anaknya baik sifatnya. Kalau anak bajingan, maka bersedekahlah ibu. Jangan terlalu pelit. Ibu bapak, ada enggak orang suka orang pelit? Ada yang senang orang pelit? Ada yang senang pelit? Saya tanya ibu, kalau ada caleg, senang caleg dermawan atau pelit? Senang suami yang pelit atau dermawan? Tetangga yang pelit atau dermawan? Istri yang pelit atau dermawan? Tetap dermawan. Ternyata tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu rumus itu. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka mari bantu masjid kita. Bagaimana cara membantunya? Bapak yang punya duit, bantulah masjid ini dengan pembangunan duit bantuannya. Saya tidak punya duit Ustadz, tapi saya pejabat, saya punya jabatan. Bantu pembangunan masjid ini dengan jabatanmu. Saya tidak punya duit, saya juga bukan pejabat, tapi saya mahasiswa, saya cerdas membangun, saya cerdas menggambar. Ayo bantu pembangunan masjid dengan keilmuanmu. Kamu pintar desain, kamu pintar bikin undangan, kamu pintar komputer, bantu dengan ilmumu. Saya tidak punya duit, bukan pejabat, tidak punya otak kemampuan juga, tapi saya punya tenaga, maka bantu masjid itu dengan bantuan tenaga. Kau datang angkat-angkat batu. Saya tidak punya duit, saya bukan pejabat, saya juga tidak cerdas, saya juga tidak punya tenaga, maka bantu pembangunan masjid dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga orang begitu, tidak pernah didapat di masjid, tidak pernah nyumbang, cara diam aja, kau pelit. Ada begitu di sini. Ibu-ibu sedekah. Ibu-ibu, jangan, apalagi kalau suami bersedekah, ibu tidak tahu, ibu tidak dapat pahalanya. Maka kalau hari Jumat titip sedekah ibu ke masjid. Pak,
ini ada duit saya 50.000 sedekah untuk satu sak semen. Nah, itu sudah dapat pahala ibu. Jangan terlalu pelit ibu. Kalau ibu meninggal tidak pernah sedekah, hancur ibu di akhirat. Benar. Kalau ibu tidak pernah sedekah, nyicil terus, nyicil tempat tidur, nyicil spring bed, nyicil rumah, nyicil tidak pernah sedekah, ibu kena serangan jantung, plok, meninggal. Siapa yang nikmati kasurnya ibu yang dicicil? Istri kedua. Ya, jangan terlalu pelit. Sudah? Apalagi dilihat oleh Nabi? Ada lagi dilihat oleh Nabi. Siapa gerangan? Mereka yang terbuat dari kuku tembaga api neraka. Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya. Sakit tapi dia cakar. Lalu Nabi bertanya, siapa Jibril? Dia cakar-cakar mukanya. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita kejelekannya sesamanya muslim. Penyakitnya nih ibu-ibu nih, tukang gosip. Ini duduk-duduk begini nih, damai tapi gersang. Gosip lewat itu. Dia tidak cerita tapi matanya dong. Biar Ustadz digosip juga. Saya tadi lewat tiba-tiba ada saya dengar, itu aja bajunya waktu di TV One. Di tukang gosip. Hancur. Musim pemilu. Banyak yang menyebarkan fitnah, hoax, berita bohong. Kalian cakar-cakar nanti mukanya itu yang begitu. Sehingga Allah jelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Sudah, apalagi dilihat oleh Nabi? Ada orang disodorkan daging yang satunya harum, sudah direbus, enak, nikmat. Yang satunya daging busuk, bangkai berulat, bernanah. Suruh pilih mana? Ternyata dia pilih busuk, bau, bernanah, berulat. Nabi bertanya, bego betul itu Jibril. Ya Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka selingkuh. Suka apa? Selingkuh. Dikasih daging halal, ada istrinya yang halal, dia pergi berselingkuh. Dengar bapak-bapak yang suka selingkuh. Hei, Pak, kata Nabi, kalau kau lihat perempuan di jalan dan engkau terpikat dengan perempuan di jalan itu, maka kembalilah ke rumahmu segera. Karena apa yang dimiliki perempuan yang ada di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba. Bahkan Al-Quran mengatakan istrimu adalah sawah ladangmu. Sawah ladangmu, maka silahkan kau datangi dia dari arah mana saja kau suka. Sawah ladang. Namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul boleh, tidak dicangkul juga boleh. Mau cangkul sambil maju boleh, cangkul sambil mundur silahkan. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Coba jelas. Ya. Tapi bagaimana suami tidak selingkuh kalau ibu pelayanan di rumah kelas ekonomi? Tidak pernah cantik di rumahnya, ngomel aja kerjanya terus. Suaminya pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, muka penuh bedak, ada lagi bonteknya di sini dikasih. Suaminya baru pulang daster tinggi sebelah, dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bu. Kita pulang kantor, dia megang remote kayak orang megang remote, makan kacang, kasih naik kakinya satu. Anaknya ngamuk, dia bilang, jangan ribut, ini HP komen game. Nah, entah sambil makan, dia angkat keteknya sambil menguap. Gimana suaminya tidak stres? Maka kalau pulang nanti bu, berpenampilanlah cantik dan menarik. Dipraktek sebentar malam ibu. Kalau mau tidur pakai baju renang. Besok bapak pulang, bingung lihat istrinya, pakai kuncir 3. Satu di depan, pakai you can see, pakai sandal juga. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Penampilan cantik dan menarik di depan suami, itu wajib. Tapi perempuan akhir zaman, nanti dia cantik kalau mau pergi pengantin. Kalau dia mau pergi arisan cantik.
Giliran mau tidur sama suaminya ndak sikat gigi. Terbalik ya. Nah, sudah banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Tahu riba? Riba itu nipu pembeli. Contoh, dia jual bensin botolan. Tahu bensin botolan yang dijual di pinggir jalan? Dia tulislah bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu pembelinya, kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur minyak tanah? Apa katanya? Ya, kan namanya istriku murni, jadi ku tulis bensin murni. Jual sayur, lain dia contoh, lain dia kasih. Jual beras, lain liternya ketika membeli, lain pula liternya ketika menjual. Itu semua itu menipu. Berapa harga sarungmu? 200.000. Mahal betul. Kurang dong. Itu aja karena kita sama-sama orang Batak, saya kasih kau 200.000 modal, padahal sudah ada untungnya 50.000. Ketika dia bilang modal padahal sudah ada untung, itu riba, menipu pembeli. Itu makan riba. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sampai Nabi di Masjidil Aqsa sholat sunnah. Kita ringkas cerita. Nabi naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, naik terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh, Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Nah, di situ Nabi melihat ada manusia bercahaya badannya, mengeluarkan bau harum, duduk di sampingnya arasnya Allah. Tahu aras, singgasananya Allah. Nabi heran, hebat betul itu. Siapa dia? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak lah semua ini. Saya tahu ini masjid Pak ramai jamaahnya, apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam barang antik yang sudah pensiun 70 tahun. Akhirnya apa? Masjid kalau subuh lomba batuk. Coba bapak jalan-jalan kalau subuh, bau minyak gosok, minyak angin, tidak ada bau parfum. Kalau mau duduk di sampingnya arasnya Allah, tidak perlu Anda haji, tidak perlu Anda bangun panti asuhan, cukup rajin berjamaah di masjid. Allah hadiahkan duduk di sampingnya arasnya Allah. Bapak duduk saja di sampingnya wali kota langsung selfie. Ini duduk di sampingnya arasnya Allah dan tidak perlu keluar duit banyak, cukup sholat berjamaah di masjid. Tapi saya heran Pak, saya kemana-mana di penjara, itu masuk ruang penjara Pak, 4 lapis pintunya. Polisi, Satpol PP, polisi kehukuman, 4 pintu kita lewati. Tapi penuh ngantri orang di dalam itu penjara. Sementara masjid tidak pernah dikunci, tidak ada penjaganya, jarang yang mau masuk. Penjara yang banyak masuk. Coba. Ayo ibu-ibu, rajin ke masjid. Coba dia bilang, ada ustadz yang mengharamkan wanita ke masjid. Kalau ada yang bilang wanita diharamkan ke masjid, kasih ketemu saya. Tidak ada dalil yang mengharamkan wanita ke masjid. Nabi hanya mengatakan wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mereka mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa? Karena dulu perempuan kalau jalan tidak aman, terancam keselamatannya, diculik dan diperkosa bahkan dibunuh. Dulu. Sekarang kalau ibu ke masjid, apalagi usianya sudah 65 tahun, tidak ada yang mau culik. Siapa mau culik orang tua, bikin susah. Yuk, datang ke masjid. Ya. Nah, sekarang kenapa orang malas ke masjid? Apa sebabnya orang malas ke masjid? Satu, manajemen masjid tidak bagus. Satu, manajemen masjid tidak bagus. Dua, kadangkala jamaahnya menjengkelkan. Bapak kalau datang berjamaah di masjid, ada tata krama dan etika berjamaah. Satu, kalau Anda kalau pergi sholat disunnahkan sikat gigi dulu, apalagi kalau subuh. Sunnah. Kenapa? Bapak baru bangun, tiba-tiba salam ketemu mukanya orang nguap. Itu sunnah sikat gigi dulu. Apalagi Bapak kalau datang ke masjid jangan merasa sok alim dan merasa paling pintar, paling alim. Ada juga itu jamaah mengganggu orang. Baru mau takbir sudah dia ganggu kita.
Kenapa kok lama betul? Allah. Baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita suaranya. Malik. Iya. Ada juga itu jamaah menjengkelkan. Tangannya mengganggu. Ada lagi yang kaki mengganggu juga. Kita kasih pindah, dia kasih pindah pula. Pindah lagi, dia pindah lagi. Saya pernah tanya, untuk apa itu? Dia bilang supaya saf rapat. Rapat, boleh. Tapi yang lebih utama kalau mau menjaga saf rapat, bukan kaki jari-jarinya, tapi apa? Pundak. Ini pasti rapat. Kaki bisa rapat jari-jarinya, tapi renggang safnya. Kenapa? Yang ketawa, saya serius ini. Pernah ada orang dia kasih, saya paling tidak suka. Boleh Anda begitu, tapi tanya dulu orang sampingmu. Pak, boleh enggak saya rapatkan jari-jari saya? Kalau dia bilang boleh, silahkan. Tapi kalau jangan, kau ganggu saya. Karena kalau disentuh kaki, Pak, langsung kaki dipikir. Saya pernah, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dia kasih pindah. Saya sekali injak kakinya. Ya. Kemudian manajemen masjid perbaiki. Jangan lagi manajemen taman dulu. Masjid bangga betul kalau diumumkan saldo kas 100 juta, tidak ada tempat kencing. Saldo kas 70 juta, karpetnya sudah bau. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo karena tidak jalan amalnya. Belanjakan. Kalau masjid sudah selesai dibangun, kasih masjid tetangga desa supaya jalan uangnya orang. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing, tidak ada airnya. Iya, kalau kencing masih baik. Kalau yang kuning, saya pernah jadi korban. Saya sampailah, sok percaya diri. Selesai saya pencet. Tidak ada airnya. Buka keran, tidak ada air. Mati kita ini. Kalau kencing tidak ada masalah, Pak. Ini yang kuning kan. Terpaksa saya keluar. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Manajemennya itu apa? Pengelolanya. Saya ada masjid saya, Pak, kecil. Ber-AC. Karpetnya kita usahakan tiap tahun ganti. Imamnya anak mahasiswa yang bagus, penghafal Quran. Saya belikan motor untuk dia pakai pergi kuliah. Saya bikinkan kamar. Saya bikinkan dapur yang baik. Bermalam di situ. Tukang azannya anak muda kita bikin lomba azan. Yang menang juara 1 azan. Digaji sekali sebulan. Tiap bulan digaji untuk azan 5 kali sehari. Imamnya baik. Penceramanya profesional. Belum sampai di sana kita sudah kasih itu materinya dengan referensinya. Mic-nya bagus. Ber-AC. Akhirnya orang enak datang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Sesak napas. Jengkel kita, Pak. Itu lagi yang azan, dia lagi yang azan. Coba. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Masih baik kalau teh cicak. Kalau semut, Pak, langsung bengkak hidung. Ayo. Sound sistemnya, begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita baku tahan lah. Imamnya lagi, la haula wala quwata illa. Penceramanya dari pertama salam sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu. Dia bilang, anak muda, ndak usah kopi dengar ceramah bikin takut-takut. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Tolong kalau ada imam. Bapak tahu enggak kenapa maknanya itu sebelum angkat takbir disunnahkan balik ke belakang mengucapkan salat jami rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan saf. Apa tujuannya? Supaya Bapak melihat pasukannya, siapa pasukannya. Karena di belakang semua tidak sama. Barangkali ada ibu-ibu yang tahan kentut. Barangkali ada anak muda yang tidak bisa lama berdiri. Atau orang tua yang sudah rematik. Ada kasihan orang tua disiksa. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini.
Naik lagi sampai 7 kali naik kepalanya baru selesai. Banyak juga itu imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, 1, ringkaskan bacaanmu. Ya. 2, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Saya ulang, kalau kalian jadi imam, bacalah umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 2 tujuannya. 2 lagi. Memang baik ini yang kedua ini. 2 tujuannya. Apa itu? Pertama, supaya jamaahmu bisa khusyuk dengan bacaanmu. Coba kalau imam baca Qul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Maidah ayat 51 sampai 90. Siapa yang mau ikut? Tidak dihafal. Kita mau ruku, dia belum selesai. Kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa kita menghayal. Dibaca semua di dinding, Pak. Keadaan keuangan masjid, silaturahim, dibaca semua itu, Pak. Ayo. Pemasukan 70 juta, pengeluaran, dibaca semua itu, Pak. Belum sudah habis dibaca 1 papan, imam belum selesai, apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Coba, belum selesai imam, habis sudah dibaca dinding, habis sudah dibaca kalender, dibaca lagi bajunya orang di depan kita. Dasat Latif, caleg DPR RI. Coba, tidak batal ibu, tidak batal, cuma kurang nilainya. Kalau yang batal ibu, kalau kentut, batal, makan, batal. Tidak batal ibu, kalau ibu baca itu tidak batal, kalau bacanya dalam hati. Yang batalkan kalau ibu kentut, kelihatan aurat, makan, membelakangi kiblat, batal. Ya? Nggak diikrarkan, jangan kan biasa orang baca cuma dalam hati. Kalau dia ikrarkan, dia baca betul Persatuan Guru Republik, batal. Ya? Karena tidak boleh membaca bacaan di luar bacaan sholat. Nah, siapa yang salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal. Selain tujuannya supaya orang khusyuk, yang kedua supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Al-Kafirun, begitu salah ada yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah An-Nur ayat 55 sampai 102, begitu salah, rasai kok. Adalah anak muda imam, Pak, penghafal Quran, dites hafalannya. Begitu dia baca, hanya dia yang tahu. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget stres. Stres itu hilang ingatan, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul suasana hening masjid. Dia ingat-ingat, betul-betul dia tidak bisa ingat lagi. Ini imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Coba. Wallahu a'lam, benar atau tidak ini? Ini yang saya alami, ini betul kejadiannya. Apa kejadiannya? Waktu itu saya masih SMP. Sholat asar di kampung saya. Imam sujud, lama betul imam sujud. Lama betul. 1 menit. Ini sudah 2 menit belum selesai. Ada teman saya tidak tahan, langsung diangkat kepalanya. Wih, hilang imam. Langsung teriak, oh iya hilang betul. Pak, bangun semua orang, kacau. Bubar, hilang imam. Selesai sholat, ditanya lah ini Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Karena ada pintu di samping, ini kayak begini kan. Kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lalu dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu orang lihat kepalanya supaya kau dilihat. Apa dia bilang Pak Imam? Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau sholat Pak. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ada juga ini waktu saya kuliah, wasiswa. Waktu itu belum saya jadi ustadz. Ada teman saya anak fakultas teknik. Saya hanya pakai baju kaos di posko KKN. Ini teman saya fakultas teknik, dia pakai songkok, pakai gamis. Saya pikir baik hafalannya ini. Iyalah disuruh imam. Baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun,
mulai ribut. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abattum wala antum. Ini teman saya namanya Ridwan, anak fakultas sastra. Langsung dia bilang, "Weh, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Langsung dia bilang gini, "Imam, ini juga kupikir." Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Hati-hati milih imam. Jadi makmum, orang gila boleh jadi makmum. Jadi makmum, boleh anak belum balik jadi makmum. Jadi makmum, boleh penjahat jadi makmum. Kalau batal makmum, kau tinggalkan sendiri, saf tetap jalan. Imar jamaah tetap jalan. Batal salah satu jamaah, tinggalkan, kau kentut, kau pingsan, kau tidur, tetap jamaah jalan. Tapi kalau imam salah, batal jamaah kita, kacau satu masjid. Maka hati-hati milih imam. Syaratnya berat, syaratnya ada dalam fikih. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sampailah Nabi di Mustawa. Lalu Nabi mengajukan permohonan. Begitu Nabi masuk, kata Jibril, "Ya Muhammad, mohon maaf, saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Saya tidak bisa memasuki area ini, hanya engkau yang diizinkan oleh Allah." Baik. Jibril tidak masuk. Begitu Nabi masuk area kebesaran Allah, kedengaran suara Allah. "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Itu kata Allah. Lalu Nabi menjawabnya, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu alla ilaha illallah." Lalu Allah menjawabnya, "Wa ashhadu annaka ya Muhammad wa rasulillah." Itu dialog antara Allah dengan Rasulullah. Itulah yang kita baca dalam tahiyat. Bapak tahu enggak namanya dialog? Tahu namanya dialog? Dialog itu Bapak bicara, saya diam mendengar. Itu namanya dialog. Kemudian saya bicara, giliran Bapak yang diam mendengar. Itu namanya dialog. Saling memberi waktu untuk berbicara. Dialog namanya. Tapi kalau Bapak bicara, saya juga bicara, bukan dialog, tapi bertengkar. Nah, itu orang bertengkar itu yang itu bertengkar itu. Nah, sudah, lalu Nabi menjelaskan, "Ya Allah, umatku ini kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, kasihlah hadiah." Lalu Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Sholat 50 kali sehari semalam. Allah berfirman, "Nih Muhammad, saya kasih kau hadiah yang belum pernah aku berikan kepada umat sebelummu." Apa? Sholat 50 kali sehari semalam. Wah, senanglah Nabi. Turun. Langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim, tidak ada masalah. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nabi menjelaskan, "Alhamdulillah, saya diberikan perintah sholat 50 kali sehari semalam." Nabi Musa berkata, "Berapa mas bro?" 50 kali. "Bah, kebanyakan. Kau minta diskon. Pasti umatmu tidak mampu lakukan. Umatku saja yang besar-besar tinggi tidak mampu 50. Kau minta keringanan." Naiklah Nabi minta. "Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi tidak ada saya dapat." Sudahlah. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada yang tidak sama sekali. Bagaimana seandainya jadi 50 kali? Alhamdulillah, meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Nah, turunlah Nabi, disampaikanlah kejadian ini, dan orang pertama yang percaya tentang kejadian Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar Siddiq, sehingga dia disebut dengan As-Siddiq. Sudah dicerita. Nah, sampailah itu sholat ke kita. Kembali kepada awal cerita. Masih ada yang ingat tahun duka citanya Nabi? Masih? Nah, apa yang Allah kasih hadiah ketika Nabi duka? Apa yang Allah kasih ketika Nabi ada masalah? Puasa? Bukan. Zakat? Bukan. Haji? Bukan. Apa yang Allah kasih hadiah? Sholat 5 waktu. Artinya
Jika Bapak Ibu ada masalah dalam hidup ini, maka pilihan menyelesaikan masalah itu adalah sholat. Ibu bapak, adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ya, anak nakal, suami rewel, mau kawin lagi takut sama istri, semua masalah. Saya kasih contoh, ibu-ibu, pak, istri cantik. Kalau bapak punya istri cantik, masalah atau bukan? Masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Oh, berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz, karena cantik masalah. Berarti bagus kalau jelek. Jelek istri, nah hina orang, pak. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, kalau ada pengantin nanti di gedung kita ketemu ya. Yuk duluan aja deh, duluan. Pas sampai istrinya, pak, saya sudah sampai. Nggak jadi dek, saya mencret. Kenapa? Malu dekat sama istri jelek. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri pun masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua masalah. Adik-adik kuliah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau kerja. Sudah kerja, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalah, muncul masalah lebih besar, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya, makin besar masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalah, makin besar lagi, apa? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, belum, mau 2 periode. Iya toh. Waktu belum punya mobil, apa masalahnya? Mau punya kendaraan. Sudah punya mobil, selesai masalahnya, masalah besar apa? Cicilannya tiap bulan. Coba, yang paling banyak masalahnya sekarang adalah caleg. Paling banyak masalah sekarang. Ibu-ibu, apa masalahnya? Anaknya rewel, anaknya nakal, suaminya selingkuh. Semua ada masalah. Alhamdulillah. Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. 2 lagi? Coba. Ayo. Allah cuma minta 2. Apa itu kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg jangan percaya. Andai saja dia bisa dia janji kita surga, surga pun dijanjinya. Bagi-bagi kartu nama, Mas Bro. Kartu nama nih. Nomor telepon saya. Ada masalah telepon saya 24 jam. Nih nomornya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Jangan. Tapi kalau Allah yang janji, pasti. Adik-adik, ada yang cari-cari kerja belum dapat. Ayo, resepnya sabar, perbaiki sholatmu. Tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sholatnya. Percaya itu. Ya. Ustaz, saya sudah kesana kemari ke dokter. Tidak sembuh-sembuh, Ustaz. Memangnya dokter yang sembuhkan. Bagaimana kau mau sembuh? Allah yang menyembuhkan penyakit. Kau tidak datang kepada Allah. Demi Allah ibu, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Iya tuh ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar dok? Baik. Kenapa Ustaz? Ini mau periksa sedikit dok. Apa masalahnya Ustaz? Saya mencret-mencret ini dok. Dia tanya lagi, kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusan bukan kau dokter. Iya. Cik. 400. Kasih yang ini bola. 3 hari anda pulang lagi ya. Kenapa disuruh pulang? Apa karena dia mau duit kita? Tidak. Karena mau dilihat ini obat yang saya kasih cocok atau tidak. Karena setiap orang beda resepnya, beda dosisnya. Makanya bapak ditanya berapa umur, berapa berat badan. Allah tanpa diberitahukan, Allah tahu apa penyakit kita. Nabi ada masalahnya, beliau sholat. Kita ada masalah, ambil handphone, update status. Berdoa di statusnya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sholat. Pak, Bu, jika ada masalah tidak usah cari kambing hitam. Lebih langsung periksa bagaimana sholatku.
Bapak merantau dari Jawa, datang ke Medan, gara-gara apa? Mau baik dunianya. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya, tidak mungkin Allah kasih kita dunia kalau Allah kita jauh. Ya dia yang punya dunia. Jadi kalau ada ibu susah hidup, perbaiki sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya kalau orang baik sholatnya. Pasti itu. Nah, ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya baik sholat saya, Ustadz. Kenapa hidup saya penuh masalah? Percayalah kalau kau tidak sholat, lebih banyak lagi masalahmu. Ustadz, saya sudah sholat, Ustadz. Kenapa hidupku penuh masalah? Kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan selesai duhur, kau tidak ikhlas. Ustadz, saya sholat, Ustadz. Kenapa hidupku penuh masalah? Betul, kau sholat tapi main-main. Ada kan orang sholat tidak serius. Takbir aja kayak orang tidak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang salat saya lihat begitu, sampai pantatnya pun dia garuk. Ketemu Allah seperti, yuk ketemu aja bupati kok begini, dibilang kurang ajar. Ayo, ya sholat tapi tidak semangat. Atau ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih semangat lagi, Allahu Akbar. Siapa ajar kok sholat sama keju-keju? Ini ibu ketawa tuh karena bagi membayangkan diri sendiri. Sholat pakaiannya itu juga dipakai mencuci, dipakai tidur, dipakai ke pasar, dipakai masak, dipakai lagi sholat. Mana Allah mau senang? Ya, maka Bapak Ibu sekalian perhatikan sholatnya, insya Allah Allah selesaikan masalah. Ya, nah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, terakhir saya diberi amanah untuk menyampaikan pelihara anak. Ibu Bapak, tidak ada artinya kesuksesan kalau anak kita berantakan. Ini saya di medsos saya banyak sekali anak-anak curhat. Bayangkan ada yang curhat sama saya, Pak, kelas 3 SMP, usianya 15 tahun. Kenapa? Pacarnya hamil. 15 tahun juga pacarnya. Saya tanya, bagaimana caranya? Mana bisa kau melakukan itu? Di mana kau lakukan? Kau masuk hotel ditahu anak di bawah umur. Saya tidak di rumah, di hotel Ustadz. Di mana? Di rumahnya itu perempuan. Wih, kok bisa? Gimana ceritanya? Apa jawabannya? Saya tahu kapan ibu bapaknya tidak ada di rumah, maka saya lakukan di rumahnya. Coba, jangan sampai ibu sibuk cari nafkah, anak gadisnya ditiduri cowoknya di rumahnya sendiri. Banyak kejadian begini. Siapa yang salah? Ibu bapaknya. Maka Bu, perhatikan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak? Kata Nabi, coba 7 tahun ajar sholat, 10 tahun masih tidak mau pukul. Bagaimana metode cara mendidik anak yang selengkapnya? Silahkan baca surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ada di situ diajarkan. Ibu-ibu dulu betul tidak ada sekolahnya, tapi cara mendidik anaknya baik. Mulai dari cara ngomongnya kita diajar. Saya Bu 14 bersaudara. Kenapa bilang bagus itu kalau banyak, daripada cuma 2, satu tenggelam, satu digigit anjing gila, habis. Kalau 14, satu tenggelam masih ada 13, satu kesetrum masih ada 12, satu dimakan buaya masih ada 11. Sial betul kalau 14 tidak ada yang jadi. Bapak besok-besok ke daerah Makassar lihat orang ceramah mirip-mirip saya, kalau bukan adik saya kakak saya. Ibu saya tidak ada sekolah, bapak saya petani penggarap, tapi ibu saya ngajarkan akhlak. Salah satu cara akhlak yang diajarkan, pergi saja minjam barang itu diajari kita. Kalau kau pergi ngomong, kau pergi pinjam piring, kau duduk dulu, jangan kau bicara sambil berdiri, kurang ajar namanya itu. Diajari kita sampai cara duduk pun diajari, begini caramu duduk. Setelah kau duduk baru kau ngomong. Bu, tidak cukup sampai situ. Besok ibu saya ketemu sama yang ditempati pinjam, dia tanya lagi ibu saya, bagaimana anakku, baik caranya ngomong? Tidak kurang ajar tadi di rumah. Tuh dulu. Dulu. Kita dulu waktu kecil, satu kamar, 3 orang di atas tempat tidur. Apa faedahnya? Ada mata-matanya orang tua. Mak, pacaran bak kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya. Dulu kita mau pergi main, tidak boleh pergi main kalau tidak bawa adik. Orang Bugis sebelah Maktarana.
ngurus anak. Adik, Pak, saya mau main, Mak. Ayo kau pergi, tapi bawa adikmu. Kau menangis adikmu, kau saya pukul. Akhirnya apa? Kita punya tanggung jawab. Makanya saya jarang sekali dikasih masuk main kalau sama temanku. Dia mau aku kasih masuk dasar, suka menangis adiknya. Coba itu. Dulu kita itu begitu, Pak. Kita mau minta duit, tidak langsung dikasih. Pak, saya membayar. Kata bapak, ayo, gampang pembayaranmu. Nah. Kau bersihkan dulu itu kamar mandi, kau isi itu dulu bak. Sekarang mana ada itu? Anaknya rewel langsung dikasih HP.